Biasanya menghabiskan berapa hari Pak untuk proses? Kalau tergantung sih Mbak, tergantung dari apa yang dipesan. Kalau ukurannya gede ya bisa 2 hari 3 hari, kadang ada yang sampai 3 pada seminggu, dan juga yang hitungan jam udah selesai, 4 jam 2 jam itu udah selesai. Tergantung, kalau pisau kecil-kecil itu paling 2 jam 3 jam per unitnya udah sampai finishing. Kalau yang agak gede ya mungkin sehari dapat 2 gitu. Tapi kan saya prosesnya itu nggak satu selesai enggak. Jadi beberapa unit seperti itu, ada 1 2 3 4 6. Apa kalau boleh tahu? Nanti mau jadi 6 unit gitu. Ada yang buat pisau. Ya rata-rata pisau sama ya saya lebih prefer ke pisau sih. Iya, kalau kerjaan yang untuk alat-alat pertanian agak susah. Ya, semacam aret ingkrang itu agak susah, jadi masih susah. Jadi kadang tidak saya terima Pak pesanan. Spesialisnya Bapak itu ya pisau gitu. Pisau, ya? yang lurus-lurus saja. Enggak Pak, maaf. Sebelumnya malah lupa. Dengan siapa Pak? Pak Bejo. Pak Bejo. Ya. Oh iya. Ini nama Jogja Blacksmith ini Bapak yang inginkan, atau ya Bapak cari-cari yang nama yang memorable gitu-gitu? Sedikit banyak kan saya juga ngerti soal keyword yang di Google Mbak. Yeah. Nah kalau untuk Jogja Blacksmith saya ambil karena saya mengambil kata Jogjanya, karena saya pasar yang saya bidik adalah Jogja. Terus blacksmith kan padi besi lah, kalau saya pakai padi besi nanti sama yang lain. Nah, makanya saya pakai blacksmith, dan saya di Google juga belum ada yang pakai nama tersebut. Makanya udah saya ambil aja gitu. Kalau itu Pak, kan ini knife makingnya itu custom ya Pak? Custom. Itu benar-benar sesuai apa yang diminta sama pemesan, atau ada cara-cara tertentu, misalnya saya bisanya sampai sini aja atau gimana? Saya lebih ke sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Jadi saya sampai saat ini saya nggak pernah nyetok. Karena pesanan-pesanannya udah numpuk toh, untuk yang kalau diselesaikan cuma paling 2-3 minggu belum selesai juga untuk pesanan yang masuk itu. Tapi lebih ke custom, menyesuaikan permintaan konsumen. Karena kalau brand saya sendiri sih ada beberapa yang pernah saya bikin, tapi untuk stok saya nggak menyediakan. Hanya gambarnya saya seperti ini, kurang gimana, standar saya seperti ini, kalau mau dirubah biaya ini monggo. Nah gitu, saya sesuaikan. Semua yang dihasilkan itu one of a kind banget ya Pak. Ya. Semuanya itu unik yang dihasilkan Bapak ya. Jadi kalau Bapak sama Jogja Blacksmith ini sudah berapa lama Pak produksinya maksudnya? Saya mulai itu Agustus 2020. Belum lama. Ya, karena kemarin itu pas pandemi toh. Pandemi banyak pekerjaan inti saya kan agak cooling down, nggak ada pemasukan. Saya pikir-pikir apa yang ada yang bisa saya kerjakan. Ternyata pernah pengen benerin arit atau pengen bikin pisau, tapi di mana ternyata paling dekat ada di Jangkang, Kecamatan Pasar Jangkang. Itu aja tiap Wage, pasaran Wage, jadi bukanya 5 hari sekali. Nah, itulah bikin dewe saja lah, pelan-pelan nanti rayo iso. Nggak ada guru sama sekali. Saya hanya otodidak dan lihat di YouTube. Itu. Kalau selama ini produknya Bapak sudah di mana saja Bapak pasarkan? Saya rata-rata teman-teman saya sendiri. Karena saya cukup hanya status di WhatsApp aja. Udah pada komentar pengen bikin gitu. Karena kerjaan saya tergolong unik. Iya. Jarang yang mau menggeluti hal seperti ini, tapi itu saya anggap sebagai peluang malah. Itu. Kalau di Bapak sendiri memasarkannya selain di
istilahnya sosial medianya Bapak sendiri dengan kontak-kontak sendiri. Apa ada e-commerce juga atau marketplace yang Bapak ini titipkan gitu, jadi kayak Tokopedia atau Shopee atau apa ada Pak? Enggak. Kita sampai saat ini saya belum pernah pasang di Tokopedia, belum pernah di Shopee. Karena itu nanti kalau saya pasang di sana dilalai kelaris malah saya sing repot. Oh iya. Jadi benar-benar sesuai kemampuannya Bapak. Iya, gitu saya menyesuaikan dengan kemampuan saya sendiri. Iya betul. Terus kalau untuk branding pemasaran emang Bapak pure sendiri ya Pak, sama ada tim atau? Saya terbiasa membranding tempat orang lain, Mbak. Masa tempat sendiri nggak di branding? Iya. Saya pemasaran brandingnya itu lewat Instagram, seperti ada Instagram, YouTube, terus kalau webnya sih ada. Webnya sudah ada, tapi tidak sesuai dengan namanya, belum, karena saya punya domain inti yang belum dipakai, nganggur, terus tak pakai aja. Kisruh.com, kizruh.com. .com. Nah. Mantap. Kalau misalnya karena boleh dibilang kan baru merintis ya Pak, kendala apa yang ada saat proses produksi ya beberapa tahun belakangan ini yang Bapak alami? Kendala? Iya. Itu kendala apa ya? Saya kan sistemnya kerja sendiri, Mbak. Kerja sendiri itu makanya kendala itu saya lebih ke alat yang memudahkan pekerjaan saya. Misalnya kalau saya harus malu, biar malu saya lebih enteng, maka saya beli alat yang itu power hammer. Kalau gerinda itu bikin pegel kan, bagaimana saya caranya untuk agar gerindanya tidak terlalu pegel tanpa harus kena getaran tangan, makanya saya pakai ini untuk gerinda. Nah itu kan beberapa kendala yang untuk saat ini. Kalau untuk yang lainnya saya masih lancar-lancar saja sih. Yang penting SDM aja yang mungkin karena saya juga kemampuan untuk manajemen secara secara istilahnya usaha itu kan belum sempurna banget ya. Ada duit habis buat kebutuhan sama belanja duit habis, nah itu aja. Nggak ada manajemen yang baik, belum. Menurut saya pribadi sih Pak, saya ngelihat ada istilah blacksmith di Indonesia itu kan kebanyakan kan orang-orangnya belum melek. Iya Pak, belum melek sosial media dan lain-lain. Tapi jadi kalau melihat ada yang seperti Bapak lah itu ya di YouTube ada videonya, nanti saya pasti bakal nonton, terus ada Instagram dan lain-lain. Itu kan kita jadi terbuka sama peluang-peluang dan hal-hal baru gitu kan Pak. Saya jujur terpesona banget ya. Wah, keren banget bikin kayak gini. Kalau untuk produk-produk Bapak itu ada kayak after sale service-nya nggak Pak? Misalnya kayak biar pisau-pisaunya itu maintain gitu, kita biar pisaunya masih lebih merawatnya dengan baik gitu, Bapak ngasih ini enggak tips-tips gitu buat pembeli gitu salah. Biasanya sih tips sekedar cara merawat pisau aja. Cara merawat biar tidak berkarat. Lawannya pisau kan besi, ini kan besi mudah berkarat. Cuman saya kasih tip-tip gimana caranya agar nggak berkarat, agar tetap tajam, terus gimana caranya ngasah yang bener. Karena kalau saya lihat di kebanyakan orang ngasah itu kan kelihatan tajam tapi nggak memperhatikan fungsinya. Nah, satu contoh misal untuk pisau yang khusus untuk rumput atau untuk apa itu kan, atau untuk daging itu kan harus lurus, edge-nya atau ketajamannya harus lurus, makanya cara ngasahnya lebih datar. Nah kalau untuk yang pisau untuk kayu atau semacam alat untuk belah kayu itu kan kalau itu hasil asalnya tadi di aplikasi kayu pasti congkel. Nah solusinya sudutnya lebih ditumpulkan lah istilahnya, tapi tetap ada sisi tajamnya itu untuk memperkuat. Ya, sekedar itu saja pengertian cara mengasah itu bagaimana. Nah ya semoga selama ini sih untuk yang udah beli di tempat saya misalnya ada kerusakan gagang atau apa, tetap saya suruh bawa ke sini untuk saya perbaiki lagi.
itu sebagai jaminan saya, itu sebagai garansi saya lah itu untuk perbaikannya. Nah, menurut Bapak nih, kan ini desa-desa kan sudah pengen lebih meluas lah ya Pak, lebih dikenal lagi gitu kan, bisa sampai dunia internasional. Nah, menurut Bapak pendapat Bapak bagaimana, harapan Bapak itu untuk Desa Wodomartani khususnya ya, untuk UMKM yang ingin lebih luas lagi tuh, Bapak ada harapan atau gimana ke depannya? Yang dilakukan oleh desa atau gimana? Ya boleh semuanya Pak, dari sisi Bapak, dari desanya Bapak ada harapan apa gitu. Kalau untuk dari segi UMKM itu mungkin mereka berharap ada tambahan modal sih, tapi itu hal yang sulit sih sebenarnya kalau untuk pribadi, karena selama ini yang saya tahu kalau untuk penambahan modal di UMKM itu harus rombongan, harus kelompok. Kalau untuk pribadi nggak bisa diberikan bantuan, tapi itu mungkin nanti jadi kebijakan lain dari desa. Jika ada kerajinan yang sifatnya non kelompok itu bisa dibantu, karena untuk menyatukan UMKM sebagai satu kelompok, dalam satu kelompok itu pasti nanti ada pro kontranya dalam perjalanannya, ada memang bubar. Nah kalau sendirian bubar itu tetap tergantung manajemennya sendiri itu bertahan atau enggaknya. Terus kalau untuk yang dari desa, untuk secara internasional sekarang sudah sangat mudah Pak Mbak. Hanya yang jadi kendala sekarang kan Wodomartani sendiri untuk update kegiatannya masih belum terbuka banget. Itu hanya beberapa hal yang semacam pelantikan yang diposting di Desa Wodomartani, pelantikan kegiatan. Tapi kalau untuk rencana anggaran itu kan nggak ada di postingan sama sekali. Mungkin Mbaknya bisa cek rencana besok ada rencana pembangunan di sini, atau ada rencana yang rencana loh Mbak ya. Kalau yang bukan yang realisasi. Kalau rencana itu kan kita bisa ngombyongi nanti. Kalau ada rencana bantuan atau rencana pembangunan ini, nah dari warga kan bisa mengusulkan. Bisa rencana tersebut belum tepatnya di sini, atau acara tersebut belum tepatnya ini kan bisa rencana loh. Tapi kalau yang selama ini kan yang diposting adalah realisasinya dulu ya, berbentuk laporan itu. Berarti harapannya ya bisa ada antara masyarakat dengan pemerintahan desa itu lebih terbuka lagi, ada komunikasi yang baik. Iya, transparansinya. Iya itu. Karena selama ini informasi kan yang masuk lewat duko-duko. Lewat duko yang dikabari hanya beberapa orang yang sekiranya klop dengan dia, dikabari ada program ini mau enggak, selama ini menurut saya yang berjalan seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa mengakses informasi yang akan masih terbatas gitu. Program yang akan dilaksanakan masih terbatas. Kalau di web itu diposting seperti itu, program-program desanya pasti banyak orang yang akan ikut berperan serta menggunakan kecepatan tersebut gitu. Sepertinya sih cukup ya Pak. Udah cukup.